Assalamualaikum, selamat pagi MJ Listener. Morning Session with Nuim Hayat kembali menemani Anda. Edisi khusus jelang HUT Media Indonesia ke-52 hari ini, 18 Januari 2022. Dan MJ Listener, sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman pada abad ke-14. Dan perkembangannya semakin pesat dan tentu menjadi perjalanan sebuah bangsa untuk menyampaikan informasi kepada khalayak, termasuk di Indonesia. Surat kabar berkembang pesat sejak tahun 1744 hingga saat ini. Dan kini media menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan teknologi baik media massa, cetak maupun elektronik. Salah satunya yaitu surat kabar alias koran. Dulu koran menjadi primadona sumber berita di segala kalangan. Tidak memandang usia, ras, bahkan strata sosial sekalipun. Tapi kini kemunculan media massa yang serba digital memicu pertanyaan. Bagaimana eksistensi surat kabar di arus modern seperti sekarang ini? Kita akan membahasnya dengan Bang Nuim Hayat yang saat ini berada di Melbourne dan di sana sudah waktu menunjukkan siang. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat siang waktu Melbourne. Waktu Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi waktu Indonesia. Nurdian. Wah, alhamdulillah sehat Bang Nuim. Amin, alhamdulillah ya rabbil alamin. Bang Nuim, kalau kita bicara soal digitalisasi, ada satu aspek yang kemudian menjadi salah satu, katakan dalam tanda kutip, menjadi korban, yaitu media massa, dalam hal ini misalnya koran. Sebetulnya bagaimana eksistensi surat kabar di arus modern seperti saat ini, Bang? Ya akan terus berada. Nurdian mesti ingat ketika televisi tampil, orang ramai-ramai mengatakan tamatlah riwayat radio. Tapi tidak juga. Sekarang radio ini tetap terus berada. Betul. Ya sekarang kita inilah. Buktinya kita inilah. Karena apa? Radio itu bisa kita dengar di mana saja kita berada. Televisi kita harus berada di satu tempat. Sedangkan radio di mana saja kita berada. Nah, hebatnya koran ini tidak perlu kita baca pada waktu kita mendapatkannya, kita membelinya, kita bisa baca nanti sebentar lagi dan lain sebagainya. Yeah. Sebagai satu contoh saja, saya beri contoh ya, ini kena di Inggris. Saya tuh bertanya kepada atasan saya di BBC waktu itu. Saya katakan dia selalu bawa koran kalau masuk ke kantor. Saya katakan kenapa? Itulah untungnya saya bisa naik kereta api. Gitu. Dan ketika saya naik kereta api maka saya bisa membaca koran. Lalu saya tanyakan, apa yang Anda baca terlebih dahulu? Oh, terlebih dahulu katanya asah otak. Apa itu asah otak? Teka-teki silang. TTS gitu Bang ya? Karena teka-teki ya, teka-teki silang dalam bahasa Inggris itu agak sulit kan, karena ejaan kata-kata dalam bahasa Inggris itu berbeda. Habis itu saya baca olahraga. Setelah olahraga baru saya baca politik. Nah itu sementara itu perjalanan sejauh barangkali 30-40 km dari rumahnya ke kantor, ya itu terisi dengan dia membaca koran untuk mengetahui apa yang terjadi. Jadi beda. Koran itu punya daya tariknya tersendiri. Beda dengan radio, beda dengan televisi. Alhamdulillah saya pernah berkiprah di dua media. Pertama tentunya di koran di Medan, kemudian radio di BBC, radio Australia dan seterusnya. Jadi nampaknya koran ini akan terus ada karena memang perlu untuk melayani permintaan. Jadi kan ini sikapnya penawaran dan permintaan. Dan permintaan itu tetap ada. Orang itu tetap membaca itu. Biar orang disuruh baca misalnya online, di televisi, baca buku, itu buku tetap dibaca lebih enak daripada di online. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat manusia itu sudah terbiasa dengan sesuatu sehingga payah baginya untuk melepaskan dirinya. Tapi faktanya Bang, di beberapa, mungkin dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, banyak media cetak, dalam hal ini koran di Indonesia juga yang bertumbangan gitu Bang Nuim. Sebetulnya apa penyebabnya? Betul. Ya karena mutu. Dia harus punya mutu. Mutu itu ada. Jadi orang itu membaca itu kadang-kadang, misalnya kita tanya, kenapa kamu baca koran ini? Oh saya senang rubrik ini. Kenapa saya senang ini? Saya senang kolumnis ini dan lain sebagainya. Jadi manusia itu punya ketertarikan pada sesuatu yang khas. Tidak semua orang menyukai sesuatu itu. Ada yang suka A, ada yang B. Ya itulah manusia. Ya kata orang kita, kepala
rambut sama kepala sama berbulu, tapi hati kan lain-lain. Ya. Ini yang membuat orang itu selalu memilih, saya baca koran ini, saya baca koran ini. Ya tidak bisa kita mengatakan, kamu harus baca. Enggak. Karena dia punya ketertarikan, gaya bahasa, mungkin headlines, mungkin rubriknya, mungkin tajuk rencananya atau editorialnya dan lain sebagainya. Yeah. Nah ini kadang-kadang juga jangan lupa, ini loyalitas. Karena koran itu kadang-kadang mencerminkan atau menyuarakan suatu ideologi, suatu pandangan. Kalau di Australia misalnya ada yang menyuarakan pandangan konservatif, ada yang menyuarakan pandangan berada di tengah, tidak di kiri, tidak di kanan. Dia mengatakan pokoknya tanpa pilih kasih, tanpa rasa takut. Ada yang memang berpihak kepada pemerintah, ada yang berpihak kepada konglomerat dan lain sebagainya. Yeah. Misalnya konglomerat koran di dunia ini tidak jadi pungkiri adalah Rupert Murdoch. Ini orang asal dari Australia Selatan. Sekarang dia betul-betul mendunia. Di Inggris di mana-mana ada korannya. Tapi ya dia juga banyak mengalami masalah ya dengan koran-korannya. Nah di Australia ini salah satu korannya adalah di Australian. Percaya atau tidak, di sebuah benua seperti Australia ini dengan penduduk 25 juta hanya ada satu koran nasional. Yaitu di Australian, itu adalah korannya Rupert Murdoch. Jadi pandangannya itu betul-betul pandangan Rupert Murdoch. Bahkan dikatakan kalau Rupert Murdoch yang sekarang ini berdomisili di Amerika Serikat tidak suka dengan seorang Perdana Menteri Australia, seperti konon kabarnya dia tidak suka kepada Perdana Menteri Malcolm Turnbull, dia bisa memberitahu kepada korannya, mulai melakukan agitasi, mulai melakukan perongrongan, mulai melakukan pengobok-obokan terhadap Perdana Menteri, sehingga akhirnya memang kebetulan tak bagaimana dia jatuh dan digantikan oleh Scott Morrison. Nah itulah hebatan koran itu luar biasa. Makanya di Australia ini ada pembatasan. Tidak boleh seseorang itu memiliki semua media, artinya televisi, radio, dan koran. Itu tidak diberikan kebenaran untuk itu. Karena nanti ada monopoli dalam pembentukan ide, pembentukan pendapat di kalangan masyarakat. Kemudian Bang Nuim, ini kita kan dalam konteks khusus ya hari ini kita membahas tentang surat kabar atau koran, dan besok media Indonesia akan merayakan HUT-nya yang ke-52 tahun, dan ada juga di redaktur media Indonesia yang akan berbagi cerita yang memiliki pengalaman di kolom opini media Indonesia. Ada Mas Eko Suprihanto, editor harian media Indonesia. Kita sapa dulu Bang Nuim. Assalamualaikum Mas Eko, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk media Indonesia ke-52, Mas Eko. Bang Nuim juga nanti bisa ikut bergabung. Iya, saya kan pernah selama beberapa tahun menjadi kolumnis dari media Indonesia. Jadi saya ingat waktu misalnya Asian Games Beijing, saya ditugaskan di Australia untuk meliput pertandingan-pertandingan olahraga dalam rangka Asian Games Beijing 1990. Tapi media Indonesia menugaskan saya untuk menulis tentang kehidupan sehari-hari penduduk Beijing. Apa yang saya anggap aneh bin ajaib. Jadi selama 3 minggu meliput Asian Games, 2 minggu ya, 1 minggu itu untuk menyesuaikan diri dan sebagainya. Saya tiap hari menulis. Karena media Indonesia mengirimkan wartawannya untuk meliput olahraga. Sedangkan saya meliput olahraga untuk Radio Australia, tapi meliput serba-serbi kehidupan rakyat di Beijing untuk media Indonesia. Tapi sebelum itu memang saya sudah menulis banyak kolom, biasanya tentang kehidupan di Australia, politik di Australia dan sebagainya untuk media Indonesia. Dan kemudian ketika saya berada di Indonesia, pada waktu itu terjadi apa yang dikenal sebagai Perang Teluk, yaitu Amerika melakukan penyerbuan ke Kuwait untuk mengusir Irak, kembali ke Irak. Saddam Hussein melakukan waktu itu pencaplokan terhadap Kuwait yang diakuinya sebagai bagian dari Irak. Maka Amerika kemudian mengirimkan bala tentaranya dengan sekutu-sekutunya. Saya berada di Indonesia. Saya ingat hampir sama hari saya waktu itu media Indonesia kirim taksi untuk jemput saya dari tempat saya tinggal di Jakarta untuk datang ke media Indonesia untuk membuat tulisan-tulisan mengenai latar belakang Irak terutamanya, karena mereka menganggap saya mengetahui serba sedikit tentang
Timur Tengah, karena ya saya pernah menjadi seperti yang saya katakan TKI gelap ya di Timur Tengah ketika saya masih berusia 19-20 tahun. Ya, jadi waktu itu tahun 1990 ya banyaklah tulisan-tulisan saya mengenai latar belakang, mengenai Irak, mengenai Saddam Hussein, mengenai Amerika, mengenai perang Teluk dan lain sebagainya. Ya. Waktu itu belum bisa dikirim begitu saja. Kalau sekarang kan bisa dikirim dengan mudah. Nah, misalnya dengan media elektronik. Kalau dahulu kan pakai mesin tik. Jadi mereka kirim, saya merasa wah luar biasa ini, dikirim taksi untuk jemput saya bawa ke media Indonesia untuk menulis latar belakang saya. Ya itulah sumbangsi saya kepada media Indonesia pada waktu itu. Kemudian Mas Eko, sebetulnya ini kan media Indonesia sudah 52 tahun, ada asam garamnya, ada pahit manisnya. Sebetulnya apa yang dialami media Indonesia ketika kemudian menghadapi arus saat ini, ada yang namanya arus disrupsi, kemudian ada digitalisasi. Bagaimana media Indonesia menghadapi itu semua? Ya, kalau kami kan di sini beradaptasi, Mas Surya. Jadi paling tidak dengan usia 52 tahun ini memang banyak banget, apalagi Bang Nuim ini kan salah satu kolumnis yang luar biasa banget di media Indonesia. Dan kita juga kenal Bang Nuim ini sebagai katakanlah kamus berjalan gitu. Jadi saya pertama kali mengenal beliau itu ketemu waktu di Asian Games Busan 2002 yang dulu. Bang Nuim mungkin tidak pernah ingat, tapi saya betul. Iya. Ketika kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Nur tadi, saya pikir bahwa media Indonesia ini betul-betul beradaptasi. Apalagi sekarang lawan kita tuh, betul kata Bang Mim bilang tadi, namanya new media itu kan luar biasa sekali. Dan kami memang harus beradaptasi. Itu sebabnya salah satu yang kita lakukan ketika memasuki usia 52 ini, itu adalah ya bersahabatlah dengan yang namanya media sosial. Kalau dulu itu kan namanya media sosial itu kan kita anggap sebelah mata. Tetapi sekarang kita tidak bisa menganggap itu sebelah mata karena pasokan-pasokan informasi mau benar mau enggak itu datang dari media sosial itu begitu deras gitu. Jadi paling tidak satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa kami kemudian melihat, dan saya yakin bukan cuma media Indonesia, tetapi juga banyak media-media arus utama lain juga kemudian menjadikan media sosial ini sebagai bagian dari strategi pemberitaan mereka gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh media Indonesia nih, saya yakin ini adalah cara untuk survive. Dan juga kalau kami waktu 51, usia ke-51, dunia berubah, kami beradaptasi. Dan inilah hasilnya, salah satunya adalah bahwa kami kemudian bersahabat dengan media sosial gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah konvergensi, Mas Surya. Konvergensi itu memang tidak bisa tidak, dan itu harus dilakukan oleh media-media arus utama. Jadi katakanlah di media group ini seperti media Indonesia, itu saya yakin dengan konvergensi yang dilakukan oleh media group itu tentu akan menimbulkan satu kekuatan yang juga tidak bisa dianggap remeh gitu. Kira-kira sih seperti itu arahnya. Ya, terkait konvergensi Bang Nuim, kemudian apakah di luar negeri seperti mungkin di Australia atau di Inggris atau bahkan mungkin di Amerika juga mengalami hal yang sama? Mengingat juga banyak raksasa-raksasa media yang juga bertumbangan seperti Times gitu, Bang Nuim. Iya, Bang, agak beda barangkali ya. Saya mau menambahkan sedikit ya mengenai media Indonesia yang saya kenal. Banyak koran di Indonesia itu sebenarnya ya antara lain cari makan. Tapi kalau media Indonesia itu betul-betul yang saya ketahui, ya betul-betul ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Maaf, ini bukan karena saya pernah menjadi kolumnis ya. Saya juga dulu banyak menulis. Saya menulis di media, di majalah Patra misalnya, yang merupakan bagian dari Tempo dulu. Tiap terbit mesti ada kolom saya dan lain sebagainya beberapa. Nah, tapi saya mengerti bahwa media Indonesia itu misi utamanya bukan cari duit, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang saya akui dan saya ketahui. Nah, kalau di luar negeri, ya memang banyak media yang tekor, tapi mereka tetap bertahan terus karena barangkali itu mengenai harga diri, ya mereka harga diri, dan juga karena mereka menganggap bahwa pada saatnya nanti niscaya ini akan berbalik. Jadi dengan adanya seperti dikatakan oleh Saudara Eko tadi, media sosial dan lain sebagainya, tapi kan media sosial itu payah diyakini kebenaran daripada isinya.
tidak ada pertanggungjawabannya, ya. Sedangkan kalau media resmi seperti koran, seperti media Indonesia, itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Kalau terjadi sesuatu, ada orang yang bisa dibawa ke pengadilan misalnya. Nah, itu pemimpin redaksinya dan lain sebagainya. Jadi bedanya itu, di luar negeri itu walaupun ada media sosial, dan seperti kita lihat di zaman Donald Trump di Amerika Serikat, dia terus-menerus selama 4 tahun menjadi presiden, itu berjuang mati-matian untuk mendiskreditkan hampir semua media, apalagi media cetak. Satu-satunya media yang dia anggap luar biasa adalah Fox TV. Karena Fox TV yang milik Murdoch memang 110% berpihak kepada Donald Trump. Ya. Yang selebihnya dia menggunakan istilah fake news. Fake itu artinya bohong, ya, atau hoax. Hoax juga artinya bohong, dari perkataan Irlandia. Itu mengatakan bohong. Jadi kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit antara satu media di satu negeri dengan media di negeri lain, terutama di zaman elektronik seperti sekarang ini. Ya. Ketika itu banyak orang juga menyangka, niscaya akan banyak koran yang akan mati disebabkan oleh media sosial. Tidak Ya. bisa. Karena media sosial itu tidak mempunyai ahli seperti koran-koran. Jadi koran-koran, misalnya kita ambil di New York Times. Ya. New York Times yang terbit di Amerika Serikat, yang dimusuhi oleh Donald Trump. Nah, ini mereka New York Times ini pernah misalnya punya kolumnis. Kolumnisnya ini dianggap sebagai penasehat tidak resmi dari Presiden Amerika. Bayangkan, saking pintarnya dia. Dianggap sebagai presiden, sebagai penasehat tidak resmi dari Presiden Amerika. Karena banyak Presiden Amerika pada waktu dia masih hidup, ya, yang menanyakan kepada kolumnis ini, yang ikut dibawa oleh Presiden Richard Nixon waktu dia masuk diam-diam secara rahasia bersama Henry Kissinger masuk ke China untuk membuka jalur hubungan untuk mengajak China supaya masuk ke dalam masyarakat internasional. Karena waktu itu China sebagaimana halnya sekarang ini Korea Utara ingin menyendiri, ingin tidak mau bergaul dengan masyarakat internasional. Ya. Nah, dia dibawa ke sana. Dan ada satu cerita yang menarik mengenai kolumnis yang satu ini. Ketika dia berada di Beijing, tiba-tiba dia terserang usus buntu pada malam hari. Dan dia bersikeras meminta kepada pihak China supaya menerbangkannya ke Hong Kong untuk bisa dioperasi di rumah sakit di Hong Kong. Waktu itu Hong Kong masih merupakan bagian dari wilayah Inggris, jajahan Inggris. Ya. China mengatakan tidak ada pesawat malam ini. Dan kamu kalau tidak dioperasi sekarang ini di China, kamu bisa mati. Akhirnya dia menyerah. Dan dia masuk ke rumah sakit. Dan dia ketika dioperasi, biusnya itu adalah tusuk jarum. Dan ketika dia dioperasi, jadi dibelah perutnya, diperbaiki usus buntunya, dan dia selamat. Dan dia tidak masuk akal bahwa dengan tusuk jarum dia bisa dibius, tidak terasa dia dioperasi. Dan dia menceritakan dalam tulisannya kemudian di koran The New York Times bahwa dia menjalani pembedahan dengan biusnya tusuk jarum, dan di samping dia ada seorang perempuan yang sedang dioperasi, katanya kalau tidak salah saya kidney-nya, yaitu buah pinggangnya. Dan dia juga dalam keadaan sadar. Nah, ketika itu diterbitkan oleh New York Times, maka orang di luar negeri tergila-gila dengan akupunktur atau tusuk jarum. Karena dia seorang kolumnis dari koran The New York Times pernah menjalani operasi di Beijing dan dibius dengan tusuk jarum. Ya, itu sebagai intermezzo kita lah untuk menjelaskan bagaimana sebuah koran itu bisa berpengaruh sangat luar biasa. Karena orangnya terpercaya. Ya, Mas Eko, secara konten mungkin apakah artikel di koran ini lebih memberikan asupan gizi yang lebih banyak gitu dibanding dengan jumlah artikel yang ada di gawai, yang di media online gitu, Mas Eko? Iya, terima kasih Mas Tur.
ketika kemudian pertanyaan itu muncul, saya menganggap bahwa memang kami sudah menyiapkan katakanlah artikel itu dengan sebaik mungkin. Karena dalam perspektif saya itu bahwa yang namanya media cetak itu adalah keranjang belanja. Dalam artian bahwa segala sesuatu yang ada di luar sana, baik dari media sosial, dari media online itu semua masuk di keranjang itu untuk kemudian kami olah menjadi sebuah artikel yang katakanlah tadi bergizi tadi. Karena kami tidak mungkin hanya menurunkan artikel yang hanya biasa-biasa saja. Karena seperti tadi Bang Nuim bilang bahwa media Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, ya memang itulah yang menjadi salah satu target dari media Indonesia, bahwa itu akan terus kami lakukan. Sehingga ketika kemudian naskah, artikel, berita yang kami munculkan itu tentu tidak boleh lepas dari yang tadi Bang Nuim bilang, bahwa apapun itu harus ikut membantu mencerdaskan bangsa, paling tidak itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu. Tapi kemudian apakah munculnya media online yang kecepatan beritanya jauh lebih unggul dan jauh lebih cepat membuat budaya membaca koran saat ini mengalami penurunan, Mas Eko? Iya, kalau dibilang penurunan, iya, saya katakan mungkin ada penurunan. Tetapi ketika kembali kepada habit, kebiasaan, orang akan melihat bahwa koran itu akan tetap dibutuhkan. Saya sependapat dengan Bang Nuim, terlepas dari saya juga bekerja di koran, bahwa ada orang-orang, ada pihak-pihak yang masih membutuhkan yang namanya hard copy ya gitu. Jadi di situ ketika dia baca koran itu akan bunyi kresek. Nah, itu adalah satu hal yang tidak bisa didapat ketika kita baca di media online gitu ya. Kita berjam-jam duduk di depan komputer atau kita berjam-jam menatap handphone, itu bukan pekerjaan yang enak gitu ya. Karena saya sudah pernah mencoba itu dan ternyata sakit kepala. Dan saya pernah duduk juga coba mengakses berbagai macam media online di depan personal komputer. Itu pun juga tidak nyaman. Betul bahwa kemudian dikatakan bahwa memegang koran itu lain gitu ya. Ketika kita duduk di kereta, ketika kita duduk di kendaraan umum, itu nuansanya akan berbeda. Saya yakin ini akan tetap ada ya, dibutuhkan. Walaupun memang tidak seperti masa lalu bahwa koran itu betul-betul menjadi yang terdepan. Dan ini tetap akan eksis sepanjang kami tetap menyediakan hal-hal yang tadi dikatakan oleh Mas, itu adalah yang bergizi itu tadi. Gitu. Bang Nuim, kemudian bagaimana di negara-negara maju, Bang Nuim? Apakah di sana koran masih banyak sering dijumpai orang-orang membaca koran di kereta, di bus, di bandara, atau di tempat-tempat publik itu, Bang Nuim? Satu contoh, saya mau beri contoh dulu ya. Melbourne dan sekitarnya, ini masuk negara bagian Victoria. Penduduknya sekitar 5 juta. Nah, koran di sini ada 2. The Age, yaitu koran serius. Kemudian The Herald Sun, tabloid. Nah, Herald Sun ini tirasnya, ini bisa bikin geces orang-orang perkoranan, orang-orang persurat kabaran di Indonesia ya. Dengan penduduk 5 juta, itu tirasnya 350.000. Yang namanya The Herald Sun, milik Murdoch. Apa keistimewaan The Herald Sun? Herald Sun ini istimewanya, beritanya pendek-pendek. Jadi mereka itu sadar, orang mendengar radio, kadang-kadang kalau kita kehilangan satu kata aja, kita tidak lagi mengikuti arus dari apa yang kita dengar. Kalau televisi kita harus duduk, tidak bisa bergerak. Sedangkan koran ini bisa kita bawa kemana-mana, dan kalau kita tidak mengerti, kita bisa baca 2-3 kali. Mereka membuat beritanya itu pendek-pendek, karena mereka punya asumsi, punya anggapan atau kesimpulan, bahwa daya konsentrasi, daya pemusatan pikiran seorang pembaca itu terbatas. Jadi kalau beritanya terlalu panjang, mereka nggak akan baca. Jadi dibikin beritanya pendek-pendek. Ini pintar sekali. Saya lihat di koran ini, wah luar biasa. Dia tabloid dan sebagainya, memang milik Murdoch. Dia bikin. Jadi bayangkan, dengan penduduk 5 juta, dia mempunyai tiras 350.000 satu hari. Nah itu kan hebat. Itu artinya mereka tentu tahu orang akan tetap membaca. Seperti dikatakan oleh Saudara Eko tadi. Ini koran ini kita baca sebagian kita bisa berhenti. Kalau radio kita nggak bisa. Kalau kita dengar, kita bisa dengarkan seluruhnya. Sedangkan koran kita baca separuh, nanti dibaca separuh lagi, dan lain sebagainya. Kurang paham, diulangi, dibaca lagi. Jadi ada kelebihan-kelebihan. Itu satu. Tapi juga yang sangat penting saya pikir, peranan dari koran, terutama sekarang ini di Indonesia. Saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Prabu Dianantatur ya, saya berbeda pandangan ya, secara barangkali
prinsip ideologi kita berbeda. Pramudia itu tidak percaya agama dan lain sebagainya. Dia juga mengakui bagaimana minimnya, begitu kecilnya minat baca di Indonesia. Bahkan baru-baru ini ada suatu penelitian yang mengatakan kita ini seakan-akan sebanding dengan sebuah negara kecil di Afrika minat baca. Nah, koran ini sebenarnya, ya, koran bisa menjadi perangsang atau penanam bibit agar orang di Indonesia punya minat baca yang lebih besar. Karena kita harus mengakui, minat baca di bangsa kita, di orang Indonesia, itu sangat terbatas. Ya. Mas Eko, bagaimana kemudian menyiasati adanya polarisasi yang kemudian mungkin akan lebih banyak orang yang tertarik dengan gawai gitu. Bagaimana kemudian media Indonesia bisa menyiasati, merebut kembali hati-hati mereka gitu, Mas Eko? Ya, itu yang pertama tadi seperti dikatakan oleh Bang Nuim juga tadi bahwa seperti di Australia tadi bahwa kita juga membuat berita, membuat naskah artikel itu yang juga tidak memiliki, tidak bersambung ya ke halaman yang ke halaman lain. Ini tentu saja menjadi satu strategi bahwa kami juga berpikir bahwa orang tidak mungkin membaca harus bolak-balik pindah-pindah halaman. Jadi itu sistem satu berita selesai gitu ya. Dan satu hal yang kemudian tetap menarik perhatian kami adalah ya bahwa kami harus mampu melihat fenomena dan juga harus mampu melihat membaca yang namanya situasi yang terjadi. Bahwa kemudian katakanlah ini mau 2024 nih. Nah ini tentu saja kami harus pandai-pandai melihat mana yang harus kita kuatkan, mana yang harus kita buat sebaik mungkin. Tentu saja ini menjadi satu hal yang menurut kami isu-isu yang tidak bisa dihindari gitu ya. Dan disinilah kejelian tim editor untuk melihat mana yang memang harus kita munculkan gitu. Jadi di sini memang ada pilihan-pilihan yang memang harus kita ambil dan itu saja salah satu bagian yang akan menjadi pilihan bagi pembaca dan disitulah kami yakin bahwa pembaca pun walaupun mungkin nanti menimbulkan pro dan kontra tetapi justru disitulah letak bahwa keunggulan bahwa apa yang kami sampaikan itu memang mendapat perhatian dari masyarakat. Begitu Mas Nur. Ya, tapi kemudian Bang Nuim dan Mas Eko, ini kan perkembangan teknologi informasi memang menggeser ya kebiasaan masyarakat kita untuk mencari berita di media cetak ke media online. Namun yang jadi pertanyaan kami adalah bagaimana pula dengan nasib para agen, pengecer dan loper koran yang selama ini ikut menikmati berkah dari media cetak yang menggantungkan nasibnya dengan menjual koran gitu. Apakah digitalisasi koran justru mematikan mereka? Bang Nuim dulu mungkin. Kalau ya, tidak juga. Jadi saya sudah melihat dulu waktu saya bekerja, itu ada orang sudah macam kebiasaan. Ada digitalisasi dan sebagai online. Tapi membeli koran waktu jalan ke stasiun kereta api atau kemana, itu sudah merupakan satu kebiasaan. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk kebiasaan, ini kebiasaan-kebiasaan yang susah untuk diubah. Memegang koran itu seakan-akan macam punya perlindungan, macam punya sesuatu yang sangat bernilai. Dia miliki itu dan mungkin dia tidak baca, tapi kalau orang melihat dia bawa koran, wah ini orang rajin membaca. Jadi manusia itu, kalau misalnya perempuan pakai tas Gucci, pakai tas yang harga, barangkali seorang laki-laki yang pergi kerja bawa koran itu juga menganggap dirinya dinilai oleh orang lain, oh ini orang suka membaca, karena dia punya wawasan yang cukup luas dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh digitalisasi. Ini penting untuk dipikirkan juga. Ya. Bagaimana Mas Eko? Ya, sepakat dengan Bang Nuim, memang ada penghilangan sih tidak, tetapi paling tidak adalah yang namanya penyesuaian-penyesuaian gitu ya Mas Nur ya. Karena apapun bahwa kami juga kan harus melihat situasi dan kondisi bahwa kemudian digitalisasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan media massa, itu juga kami tidak boleh memungkiri itu. Bahwa kemudian katakanlah agen menjadi yang terdepan ya, tapi saya yakin kita masih tetap memiliki agen-agen yang loyalnya masih tetap ada seperti itu. Karena saya ketika saya banyak jalan di berbagai tempat di Jakarta lah katakanlah gitu, saya masih melihat pajangan media-media seperti media Indonesia itu ada di pinggir jalan, ada kemudian di rak-rak buku atau di lobi-lobi hotel, di rumah sakit dan sebagainya. Itu paling tidak itu menandakan bahwa
eksistensi para agen, para loper itu masih tetap ada, walaupun mungkin tidak semegah seperti yang dulu ya. Karena memang zamanlah yang akan bicara seperti itu. Selain konvergensi, adakah cara untuk media cetak atau koran, dalam hal ini media Indonesia, untuk bisa bertahan dan tidak menyusul ribuan koran lainnya yang sudah masuk kubur, Mas Eko? Iya, kalau di dalam bisnis media massa itu kan tidak hanya jualan berita ya. Dalam tanda kutip kita tidak hanya bisa jualan berita saja. Nah, media Indonesia sudah melakukan sejak lama juga itu tak hanya bicara tentang bagaimana menjual koran, tetapi kami juga menjual dalam tanda kutip itu adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa ini. Caranya bagaimana? Bahwa kami kemudian intervensi ke beberapa sektor, bahwa kami memberikan pendidikan, pengetahuan, bahwa kami memberikan katakanlah semacam pendidikan jurnalistik kepada banyak pihak, mulai dari anak sekolah, mulai dari kampus, dan juga mulai dari lembaga-lembaga negara. Selain itu kami juga memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk kemudian ikut aktif di dalam mengisi halaman-halaman media Indonesia. Dan ini secara tidak langsung itu akan memberikan pengaruh, dan kami sudah merasakan itu, bahwa kami memiliki yang namanya rubrikasi pendukung itu. Jadi mungkin bisa dipahami Mas Tur dan juga pendengar MJ Radio bahwa ini adalah salah satu langkah, dan memang ini adalah salah satu strategi bagaimana kami menyiasati ketika kemudian disebutkan banyak ribuan orang yang sudah tiarap dan sebagainya. Alhamdulillah media Indonesia masih tetap eksis, dan insya Allah akan tetap terus eksis, dan ini akan menjadikan pembelajaran juga bagi kami. Makanya ketika kemudian muncul tagline pada tahun lalu itu dunia berubah dan kami beradaptasi, ya memang itulah yang kami lakukan. Jadi kami nggak hanya kemudian bicara ini loh koran media Indonesia dengan beritanya saja, tidak. Dan kita muncul dengan berbagai macam platform yang kemudian mendukung branding, ya katakanlah branding bagi media Indonesia itu sendiri. Kira-kira seperti itu sih Mas. Bang Nuim, ada profesor dari University of North Carolina, Philip Myers. Bang Nuim mungkin pernah baca bukunya The Vanishing Newspaper. Dan si Myers ini meramalkan media cetak terakhir terbit itu pada 2040. Itu artinya sekitar 18 tahun lagi dari sekarang, Bang Nuim. Adakah ramalan Myers itu akan dapat dibuktikan? Ramalan sih ramalan ya. Berapa banyak ramalan bahwa dunia akan kiamat dan lain sebagainya, tapi tidak menjadi kenyataan. Yang saya ingin tambahkan di sini apa yang saudara Eko tadi katakan, saya itu tiap hari ketika mendengarkan radio ABC, itu yang saya tunggu-tunggu adalah segmen, itu ada segmennya dari koran-koran, bukan hanya koran Australia. Jadi ada seorang wartawan yang ditugaskan khusus untuk melihat berita-berita yang disiarkan oleh berbagai koran yang menunjukkan keanekaragaman. Jadi bayangkan kita membaca koran, bahkan termasuk mereka juga kadang-kadang mengutip apa yang dikatakan oleh Jakarta Post. Ini koran bahasa Inggris. Kalau tidak salah di Jakarta ada 2 koran bahasa Inggris, The Observer dan Jakarta Post. Dan ini pentingnya koran. Kenapa radio yang seharusnya bersaing dengan koran, tapi justru malahan mengutip pemberitaan-pemberitaan dari koran-koran yang ada di Australia dan koran-koran yang ada di sekitar Australia termasuk di Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini saling mengisi, koran dengan radio, dan mungkin juga di televisi juga ada televisi di Australia yang punya segmen berita seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau saya tidak salah televisi Metro Televisi itu juga menyiarkan berita tentang media Indonesia, apa yang diberitakan oleh media Indonesia pada hari itu. Jadi ini saling mengisi sebenarnya, saling memberikan membuat supaya satu lebih subur dari yang lain. Jadi mereka melihat bahwa manusia itu, pendengar itu punya kepentingan, punya minat terhadap koran. Kalau tidak, kenapa radio mesti menugaskan seorang wartawan khusus untuk memilih berita-berita dari koran-koran yang terbit di Australia, terutamanya, dan koran-koran yang terbit di sekitar Australia, termasuk seperti di Indonesia atau di Singapura, The Straits Times dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa masih ada pasar untuk itu, masih ada peminat untuk itu. Jadi seperti yang dikatakan Saudara Eko, ya menyesuaikan diri, tapi melihat juga, kan kita melihat orang Perancis mengatakan vive la défense,
hiduplah perbedaan. Nah, koran itu kan beda-beda, dia halaman depannya itu suka beda-beda. Kecuali memang kalau ada kejadian yang sangat luar biasa, itu boleh dikatakan halaman depannya sama semua. Ya. Tetapi kan berbeda-beda. Nah, ini dah, people and defense ini manusia itu punya minat dan ketertarikan terhadap perbedaan itu. Dan itu tidak hanya bisa diperoleh dari radio, tidak bisa diperoleh dari koran, tidak bisa diperoleh dari televisi. Ini Ya. masing-masing masih punya segmentasinya. Jadi saya seringan itu. Kalau dulu naik kereta api baca koran itu, kadang-kadang kita tahu orang yang di samping kita tidak punya koran itu, dia ikut baca koran kita. Mungkin bukan bagian yang kita baca, tapi bagian. Jadi ada minat orang itu susah sekali untuk dihilangkan. Jadi saya pikir mungkin tahun 2040 ya kita tidak tahu, wallahu alam bishawab, apa yang terjadi. Bahkan kata orang kita, antara piring, antara sendok dengan mulut saja itu bisa terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Bisa terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Siapa yang menyangka sekarang ini bahwa ada digitalisasi dan lain sebagainya, tidak terbayangkan oleh saya. Saya dulu waktu masih di koran di Medan, itu 4 halaman. Itu pun kertasnya dapat jatah dari Departemen Penerangan. Dan saya lihat sekarang ini, wah enak kali terlihat. Lihat cetak aja. Kalau dulu mau mencetak itu, mau menulis, itu ditulis di timah dulu. Baru nanti timahnya disusun-susun. Baru, sedih sekali kalau zaman, istilahnya zaman kuda gigit besi. Sekarang sudah begitu modern. Siapa menyangka? Tidak menyangka sama sekali. Barangkali saudara Eko tidak mengalami apa yang saya alami. Ya. Mungkin kondisi saat ini ya kita merenung kembali gitu Bang Nuim tentang eksistensi media cetak yang pada masa penjajahan dulu lahir dari dalam suasana yang sulit di tengah-tengah perjuangan melawan pemerintahan kolonial Belanda. Pers yang saat itu juga terbit seadanya, memiliki cita-cita yang mulia gitu, berjuang melawan penjajahan Belanda. Bagaimana dengan kondisi saat ini, Mas Eko dan Bang Nuim? Mungkin Bang Nuim dulu. Ya, sekarang ini kita lihat di mana kita berada. Di sana kita melihat kadang-kadang koran itu pinter. Dia tidak secara langsung mengatakan sesuatu itu tidak bagus. Ya, dia mungkin saya tidak akan mengatakan sesuatu itu tidak bagus. Tapi mungkin ada orang lain yang akan mengatakan sesuatu itu tidak bagus dan lain sebagainya. Jadi kehati-hatian itu, kepintaran itu, dan membaca itu tidak tolol. Membaca itu tidak dungu, tidak pandir. Mereka juga bisa membaca di celah-celah. Ya, kata-kata yang diselipkan oleh seorang penulis yang arif lagi bijaksana. Jadi ini sama saja. Kenapa misalnya di zaman penjajahan, katakanlah bintang timur itu bisa hidup, ya padahal akhirnya memang pernah tampilnya di Indonesia dilarang setelah G30S kalau tidak salah saya dilarang dan coy. Tapi kenapa dia bisa mampu bertahan sampai begitu lama? Jadi pintarlah orang itu bisa memainkan peranan yang sangat luar biasa ketika dia memuji penguasa, pada hakikatnya dia tidak memuji tapi dia mengkritik penguasa, tapi ya dengan cara lain dia menyampaikan kritikan itu. Ya. Mas Eko, ini kan media Indonesia sudah 52 tahun berkarya. Ya. Terus menampilkan berita-berita aktual untuk memenuhi kebutuhan informasi para pembacanya, visi juga untuk membangun sebuah harian ini independen serta menatap hari esok yang lebih baik. Apalagi yang akan dilakukan oleh media Indonesia ke depannya, Mas Eko? Ya, kami akan tetap berjalan dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan ya Mas Surya. Jadi bahwa kemudian tadi menyambung Bang Nuim tadi betul bahwa kami tetap akan memuji kalau memang harus dipuji. Kami akan mengkritisi kalau memang harus dikritisi. Artinya bahwa kami tidak akan membunuh karakter seseorang dan kami juga tidak akan memuji setinggi langit seseorang gitu lah. Kami akan secara proporsional melihat konteks gitu ya. Jadi ketika kemudian kami harus mengkritisi, kami harus mengkritik misalnya, mungkin penggunaan bahasanya tidak seperti bahasa di media sosial. Karena betul tadi kata Bang Nuim, siapa yang bisa mengatur narasi di medsos? Tetapi kami kan punya kode etik. Kami punya kode etik bahwa kami juga akan patuh pada hukum, taat pada hukum, sehingga kami juga harus berhati-hati di dalam membuat diksi. Dan itulah yang akan terus kami lakukan, bahwa kami akan memilih gitu ya, memilih dalam artian mana yang memang harus kami kritisi gitu, dan mana juga yang harus kami lakukan kami dorong perbaikannya. Karena apapun media Indonesia ini ya sekali lagi kita sudah 52 tahun, tentu bukan usia yang muda ya. Jadi kalau misalnya umur itu ya
super matang, mungkin Iya. sangat matang sekali gitu loh. Jadi tentu saja butuh kehati-hatian dan Iya. kebijakan di situ. Jadi Iya. kebijakan di dalam melihat fenomena gitu Mas. Mungkin yang kita garis bawahi adalah optimalisasi dan inovasi kali ya. Tameng untuk mengarungi arus digitalisasi sekaligus untuk menepis senjakala media cetak, terutama media Indonesia ini, Mas Eko. Setuju. Jadi bahwa kami memang harus katakanlah pandai-pandailah meniti buih gitu. Iya. Jadi mungkin kalau dalam banyak istilah Bang Nuim itu paling jago gitu ya. Tapi kalau di dalam perspektif saya pandai-pandailah meniti buih, maka kamu akan selamat tanpa harus tenggelam. Kira-kira begitu. Iya, baik. Bang Nuim, apa yang ingin disampaikan untuk media Indonesia di 52 tahun ini? Ya, agar tetap berusaha untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini penting sekali. Karena itu saya pikir misi utamanya. Itu misi utamanya. Saya mengenal lah serba sedikit. Ya, mungkin sudah lama tidak berhubungan, tapi saya pernah mengenal. Dan saya mendapatkan kesan bahwa tujuannya itu yang utama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bisa dengan merangsang agar di Indonesia lebih banyak orang yang suka membaca. Karena membaca itu, ya kita sebagai Muslim kita tahulah ya bahwa ayat pertama yang diturunkan itu ya Pak, bacalah. Maka membaca itu adalah sesuatu yang mulia sebenarnya. Baik, terima kasih Bang Nuim dan Mas Eko. Sekali lagi Dirgahayu Media Indonesia yang ke-52 tahun. Terus berkarya, terus jujur bersuara dan lugas. Terima kasih Mas Eko dan Bang Nuim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.